Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi, kawan kerabat, para senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berikan komentar berkaitan dengan kondisi kekinian tentang KPU ya, khususnya Ketua KPU RI. Nah, ini kita dalam situasi baru melakukan start menuju pemilu 2024. Nah, situasinya cukup memprihatinkan ya. Baru kali ini di sepanjang sejarah KPU yang belum masuk pada tahapan serius ya, pemilihan umum, tapi gugatan begitu banyak. Kita lihat di media sosial, baik itu gugatan yang berkaitan dengan gratifikasi seks ya, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ketua KPU RI yang juga telah dilaporkan ke DKPP, maupun laporan tentang upaya atau indikasi intervensi dan intimidasi yang dilakukan oleh Komisioner KPU. Ini adalah realitas ya, bahwa sebetulnya harus diminimalisir ya, diatur dalam pola komunikasi ke publik. Itu harus bisa menghindari yang namanya resistensi, kontroversi itu harus dikurangi. Yang terbaru juga ada 2 orang ya, aktivis, pegiat media sosial dan pegiat demokrasi melaporkan terkait pernyataan Ketua KPU yang memunculkan wacana atau isu tentang sistem proporsional tertutup, yang sejatinya isu-isu semacam ini kan isu liar dan politis, harusnya tidak keluar dari mulut seorang Ketua KPU. Nah, makanya kalau ada yang menganggap bahwa Ketua KPU tendensius dalam persoalan itu ya, memang begitu, kelihatan tendensius. Itu sebabnya publik juga harus diedukasi, diberikan pemahaman yang lebih tentang bagaimana sih sebetulnya KPU penyelenggara atau komisi pemilihan umum khususnya dalam kerja-kerjanya. Dia kan mengorkestrasi atau tugasnya menyelenggarakan pemilu, tahapan-tahapan, segala rangkaian proses itu dilakukan oleh KPU, bukan lagi mengeluarkan pernyataan yang berbau politis. Ya, karena orang juga akan tahu bahwa komisioner KPU itu dilahirkan dari proses politik. Tapi dalam hal kerja dan profesionalitas, penyelenggara pemilu itu adalah lembaga yang independen, harus dong patuh dan taat, tegak lurus pada aturan. Jangan bermain-main dalam ruang politik praktis. Nah, secara etis ini harus diperingati oleh DKPP agar Ketua KPU dan Komisioner KPU RI maupun daerah makin waspada dan hati-hati, makin selektif dalam memilih diksi untuk penyampaian ke publik ya, baik dalam hal informasi, himbauan, ajakan maupun dalam keputusan-keputusan strategis kelembagaan seperti itu. Nah, kalau kita sekedar lebih jauh menganalisis bahwa situasi ini boleh jadi adalah bagian dari prakondisi yang dilakukan oleh KPU dalam rangka menjalankan agenda utama daripada apa yang sebetulnya disimpan rapi di balik retorika dan pernyataan publik yang disampaikan oleh Komisioner KPU yang melampaui batas kewenangan pada akhirnya. Nah, apakah ini hanya dalam rangka memancing amarah publik, reaksi publik agar terjadi chaos, terjadi masalah, kemudian di ujungnya melahirkan solusi yang tidak kita harapkan bersama, yaitu perpanjangan pemerintahan, masa jabatan pemerintah, maupun ada opsi-opsi yang membuat kita
mematikan demokrasi atau membuat demokrasi itu menjadi sakit, tidak jalan. Nah, ini kan tidak tepat harusnya. Nah, itu sebabnya KPU juga harus menunjukkan potret atau wajah yang manusiawi, ya, yang bisa menjadi role model atau bisa mewariskan, memberi legacy yang baik untuk publik. Karena KPU ini lembaga yang akan berjalan terus-menerus, akan hidup tanpa ada ketua dan komisioner KPU hari ini pun lembaga KPU akan tetap ada, sehingga pergantian komisioner tidak mengurangi posisi dan bergeningnya KPU, ya, secara positif tentunya, secara aturan tentunya. Nah, itu sebabnya jangan dong lembaga seluar biasa ini didiskreditkan atau dibuat diperkecil, ya, dilecehkan oleh komisioner KPU itu sendiri. Pada akhirnya publik ramai-ramai memvonis dan menganggap bahwa KPU itu tidak independen, KPU itu bagian dari kelompok partisan partai politik tertentu. Ini kan merugikan. Yang dirugikan itu rakyat. Sekali lagi, kalian para komisioner ini digaji oleh rakyat untuk bekerja, bukan digaji untuk melakukan manipulasi ataupun melakukan kamuflase politik ketika berada di panggung publik. Bukan itu harapan publik. Tapi bagaimana bekerja secara konsisten, secara transparan, dan menjunjung tinggi regulasi yang ada. Nah, tantangan-tantangan di depan ini makin banyak, ya, makin kompleks. Kita berharap bahwa KPU bekerja secara profesional, jangan lagi terlibat atau memunculkan isu-isu yang menuai kontroversi, ya, yang menjadi isu empuk, ya, isu strategis seperti magnet yang akan diserang atau dihajar oleh publik, terutama oleh kelompok-kelompok yang memang secara politik mereka sudah punya garis perjuangan politik, ya. Karena kita pikirlah, dalam ingatan kita yang harus dikedepankan adalah rakyat, demokrasi, kedaulatan, dan kemajuan negara, bukan berpikir kepentingan komisioner secara perorangan, secara kelompok, secara geng politiknya. Tidak seperti itu. Demikian, ya, yang bisa menjadi bahan diskusi pagi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.